Kalian pernah nggak ngobrol sama driver ojol yang super ramah? Ramah yang awalnya bikin kita seneng, tapi lama-lama kok jadi aneh ya? Nah, aku mau cerita pengalamanku. Satu perjalanan yang mengubah caraku melihat orang asing selamanya. Jadi, malam itu sekitar jam 11, aku baru selesai kerja kelompok di rumah temanku di daerah Rawalumbu, Bekasi. Capek banget. Seperti biasa, aku memesan sebuah ojek online. Dan gak lama dapat driver. Namanya, sebut saja Harry. Ratingnya 4,9. Foto profilnya bapak-bapak ramah. Gak ada yang aneh sama sekali. Motornya datang. Orangnya sesuai foto. Sopan, aku naik. Dan perjalanan pun dimulai. Awalnya, obrolan standar. Pada saat di perjalanan, bapak driver bertanya kepadaku, "Pulang ke kosan ya dek? Kelihatannya adek habis nugas." Aku pun menjawabnya, "Ija mas, biasa, kejar deadline." Mas driver pun bertanya lagi, "Oh, ada yang kuliah di kampus Unisma itu ya? Yang jurusannya komunikasi?" Aku sedikit kaget, tapi aku coba berpikir positif. Mungkin dia lihat dari jaket alma mater yang kebetulan aku pakai hari itu. Aku pun tertawa kecil. "Wah, tahu aja sih mas." Motor terus melaju. Kami melewati sebuah kafe kopi yang cukup terkenal. Aku memang sering banget nongkrong di situ. Tiba-tiba, dia nyeletuk lagi. "Itu kafe favorit adek kan? Yang kopinya enak." Oke, sekarang aku mulai merasa aneh. Jaket alma mater itu satu hal, tapi kafe favorit itu spesifik banget. Perasaanku mulai gak enak. Aku coba jawab sekenanya, nada sedikit lebih kaku. "Oh, iya, mas. Sering ke situ juga." Dia pun tertawa ringan. "Gak juga, dek. Cuma tahu aja. Adek kan aslinya dari Karawang ya. Merantau ke Bekasi buat kuliah." Dia pun tertawa ringan. "Gak juga, dek. Cuma tahu aja. Adek kan aslinya dari Karawang ya. Merantau ke Bekasi buat kuliah." Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Karawang. Bagaimana mungkin dia tahu kampung halamanku? Aku gak punya logat mendok. Aku gak pernah cerita apa-apa. Aku mulai melirik ke spion, mencoba melihat matanya, tapi terhalang helm. Sepanjang sisa perjalanan, aku diam. Aku cuma mau cepat sampai. Setiap detik di atas motor ini terasa seperti 1 jam. Pikiranku kalut. Dia tahu dari mana? Akhirnya, setelah perjalanan paling menegangkan seumur hidupku, kami sampai di depan gang kosanku. Aku buru-buru turun, rasanya mau lari. Aku serahkan uangnya dengan tangan sedikit gemetar. Aku berbicara cepat dan gugup, "Ini mas, pas ya?" Lalu, dia menjawab, "Iya, terima kasih, ya dek." "Oh iya, dek Dinda." Aku pikir semuanya sudah selesai. Aku berbalik, siap lari masuk ke dalam gang. Tapi dia tidak langsung pergi. Dia memanggilku lagi. Suaraku bergetar, penuh ketakutan. Lidahku kel. Dia tahu nama panggilanku, bukan nama di aplikasi. Aku menoleh perlahan. Dia membuka sedikit kaca helmnya, dan dalam cahaya remang-remang, aku bisa melihatnya tersenyum. Senyum yang sama seperti di foto profilnya. Tapi sekarang, rasanya sangat mengerikan. Lalu dia mengucapkan kalimat yang membuat darahku serasa beku. Lalu mas driver berbicara lagi dengan suara pelan, hampir berbisik, "Salam ya buat kucingnya si Mochi. Lucu loh fotonya yang diupload kemarin." Mochi, kucingku. Dan foto itu, aku upload kemarin, tapi hanya di Instagram story, untuk close friends. Aku tidak menjawab. Aku langsung lari sekuat tenaga menyusuri gang gelap itu. Tidak berani menoleh ke belakang. Aku bisa mendengar suara motornya masih di sana. Tidak bergerak. Aku masuk ke kamar, kunci pintu, tutup jendela, dan merosot di lantai. Aku masih bisa mendengar suara mesin motornya di depan gang. Menyala, tapi tidak pergi. Seolah-olah dia sedang menungguku. Dari cerita ini kita belajar bahwa selalu waspada dengan siapa kamu membagikan informasi pribadimu secara online. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.